Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir PTNB ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sultan Rangga Mahadi dan teman saya namanya Hizkia, dan teman saya satu lagi Christopher dan Miko. Kuda atau dalam nama latinnya adalah Equus caballus atau Equus ferus caballus merupakan dari salah satu dari 10 spesies modern mamalia dari genus Equus. Hewan ini telah lama merupakan salah satu hewan yang peliharaan yang penting secara ekonomis dan historis, dan telah memegang peranan penting dalam pengangkutan orang dan barang selama ribuan tahun. Dari klasifikasi kuda antara lain kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Persiodactyla, famili Equidae, genus Equus dan spesies Equus ferus dan subspesies Equus ferus caballus. Profil peternakan. Nama peternak Muhammad Mansur Saputra Barus. Ternak berdiri sejak tahun 2020 dan jenis kuda yang ada di peternakan tersebut adalah kuda G atau kuda dari hasil persilangan. Kemudian alasan peternak mendirikan ternak kuda yaitu disebabkan karena istri dari Pak Mansur sakit sesak dan dianjurkan dokter untuk terapi renang atau berkuda. Dan Pak Mansur pun memutuskan untuk memelihara kuda, dan sekarang kondisi istri Pak Mansur sudah menjadi lebih baik. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai hasil dari observasi kami dari mengenai manajemen kandang dan pengolahan hasil limbah yang ada di peternakan kuda. Dan dari hasil observasi kami dapat kita lihat pada video ini, ukuran daripada kandang tersebut adalah panjangnya sekitar 45 meter dengan lebar sekitar 12,5 meter, dan di dalam peternakan terdapat 6 kandang yang dimana pada setiap kandang berisi sekitar 1 ekor kuda, dan pada peternakan tersebut terdapat 1 anakan yang masih menyusui pada induknya dan masih berada di satu kandang yang sama dengan indukannya. Untuk kandang itu sendiri setiap kandang itu berukuran sekitar 4 kali 3 cm, dan kandangnya itu tunggal, dan pada kandang diberikan sekat atau batasan pada setiap kandang yang berisi tumpukan sekam gunanya untuk tempat sandaran bagi kuda yang ingin tidur. Dan di kandang tersebut diberikan tempat bagi kuda untuk berjalan atau bermain di sekitaran kandang guna untuk mencegah bosanan pada kuda. Untuk pengolahan limbah itu sendiri, limbah atau feses dari kuda yang ada di peternakan tersebut dibersihkan setiap hari, dan tujuannya untuk supaya kuda dapat merasa nyaman dan terhindar dari berbagai virus atau penyakit yang terdapat pada fesesnya. Untuk pengolahannya, limbah atau feses tersebut tidak dijual, melainkan dikumpulkan dalam suatu tempat yang berguna sebagai tanah timbunan bagian belakang kandang untuk lebih memperkuat bangunannya atau pondasi daripada kandang tersebut. Dan kumpulan feses itu dapat kita lihat pada video ini. Nah, untuk cara pemeliharaan kuda, Anda perlu memerhatikan yang pertama itu adalah kandang. Nah, seperti binatang lainnya, kandang kuda juga memerlukan kandang yang layak dan aman untuk tempat beristirahatnya. Nah, yang kedua itu ada pakan. Konsumsi pakan kuda berukuran sedang rata-rata mencapai 9 kg setiap harinya. Yang ketiga ada pemberian garam. Berikan garam yang memang dikhususkan untuk kuda untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh binatang tersebut. Nah, dengan keseimbangan elektrolit maka tubuh akan lebih sehat karena adanya proses pengeluaran lendir hidung, keringat,
air seni, dan lain-lain. Nah, garam juga berfungsi sebagai sumber mineral yang tak kalah baik dan penting. Yang keempat, siapkan ladang rumput. Kuda merupakan salah satu hewan jenis monogastrik, yaitu sistem pencernaan dengan lambung tunggal. Dan kuda membutuhkan sekitar 40 liter saliva per air dengan konsumsi rumput atau pelet yang umumnya di alam liar. Dalam proses pencernaan, kuda membutuhkan waktu sekitar 26-36 jam. Misalnya, kuda hari ini makan, kemudian 26-36 jam berikutnya baru akan diproses untuk menjadi feses. Kemudian lambung pada kuda sangatlah kecil yang hanya dapat menampung kapasitas sebesar 18 liter dan hanya boleh terisi sekitar 2/3-nya atau sekitar 12 liter untuk satu proses pencernaan kuda. Maka dari itu, dalam pemberian pakan pada kuda perlu dilakukan dengan secara hati-hati dan tidak boleh diberikan secara langsung dengan porsi yang terlalu banyak. Lebih baik frekuensi pemberian pakannya yang diperbanyak daripada kuantitasnya. Dan di sisi lain, untuk penyerapan karbohidrat bisa didapatkan dari hijauan dan konsentrat ataupun pelet. Dari hijauan, proses pakan masuk kemudian akan menjadi selulosa atau hemiselulosa dan akan di breakdown di dalam usus besar. Setelah itu dipecah menjadi 3 asam, yaitu asam propionik, butyrat, dan asetat. Nutrisi yang dibutuhkan oleh kuda diantaranya adalah energi yang diperlukan untuk aktivitasnya sehari-hari. Kemudian protein yang sangat diperlukan dalam pembentukan massa otot. Selanjutnya, air digunakan untuk menghindari dehidrasi. Untuk pakan pada kuda pacu, pada peternakan kuda tersebut terdapat banyak tambahan, yaitu padi, pelet, jagung giling, bungkil, dan diberikan vitamin tambahan berupa suntik setiap 1 bulan sekali, yaitu vitamin B kompleks. Pakan pada fase anakan itu ditakar menggunakan gayung, dan pakan pada fase anakan itu yaitu dedak, pelet, pitalkos, sagu, roti, dan yang sudah menjadi limbah. Untuk pemberian makan dalam 1 hari itu 2 kali, diberikan pada pagi hari dan sore hari, dan semua pakan dicampur. Dan untuk fase anakan umur 1-2 bulan hanya menyusui, dan setelah 3 bulan mulai belajar untuk makan rumput, dan disertakan diberikan konsentrat atau makanan untuk ternak yang bunting dan tidak bunting sama saja. Namun pada yang bunting, takaran untuk konsentrat sedikit dikurangi dan konsumsi sagu lebih diperbanyak untuk menghindari keguguran yang ada pada ternak. Dari data kebutuhan nutrisi kuda berdasarkan tingkat aktivitasnya, berdasarkan bobot badan 200 kg, DI sekitar 9,3 mg, protein kasar sekitar 370 gram, leucin sekitar 13 gram, dan kalium sekitar 11 gram, fosfor sekitar 8 gram, dan yang lainnya menurut kami dari peternakan kuda tersebut sudah cukup memadai. Reproduksi dan perkawinan. Sistem kawin kuda biasanya dilakukan di daerah terbuka, yang dimana manusia membantu dengan cara mendorongnya. Untuk perkawinan, biasanya peternak memperhatikan tanda-tanda birahi pada kuda betina. Biasanya kuda betina mengalami birahi selama sebulan sekali. Belum tentu kuda yang birahi akan dikawinkan. Hal ini bergantung pada kemauan peternaknya. Karena jika kuda dikawinkan, bunting dan melahirkan, nantinya kuda harus dilatih ulang. Memori kuda tersebut akan hilang sehingga perlu dilatih ulang. Anakan yang masih bergabung dengan indukan dan lepas menyusui dari induk itu sekitar 6 bulan. Usia kehamilan yang ada di peternakan tersebut untuk yang baru pertama bunting itu sekitar 12 bulan, dan yang juga sudah pernah melahirkan sekitar 10 bulan. Jantan dapat kawin sekitar 5 tahun, dan untuk betina itu sekitar 2 tahun. Ketika birahi, kuda harus langsung dikawinkan. Karena jika sedang birahi, nafsu makan bisa berkurang dan dapat membuat ternak susut dan bisa menyebabkan sakit polik. Ciri-ciri induk birahi di peternakan tersebut adalah ekornya diangkat-angkat dan kemaluan lebih kembang daripada biasanya. 21 hari pasca dikawinkan dapat ditentukan apakah ternak berhasil atau tidaknya dikawinkan. Tanda-tanda melahirkan pada ternak kuda antara lain: yang pertama, mengeluarkan urin yang
lebih banyak daripada biasanya. Yang kedua itu kuda berkeringat. Yang ketiga itu pemberian kolostrum yang dibantu dengan cara diperas pada indukannya. Berikutnya adalah manajemen pemasaran. Dalam mendirikan ternak kuda, telah habis sekitar 1 miliar rupiah untuk pembuatan kandang serta pembelian kuda tersebut. Untuk kuda, model pembelian kuda itu bervariasi. Ada yang 36 juta, ada yang 45 juta, serta 55 juta, dan ada yang sampai sekitar 110 juta rupiah. Untuk jantan dan betina terdapat perbedaan harga, yaitu di mana betina itu lebih mahal daripada kuda jantannya. Jumlah keseluruhan kuda di peternakan tersebut sebanyak 9 ekor, dan pada anakan belum ada yang dijual, supaya masyarakat lebih tahu atau lebih mengenal kuda. Peternakan ini juga membuka bisnis untuk menarikan sado atau delman itu, yang dimana hasilnya itu dibagi dua untuk yang nari. Pendapatan satu hari itu minimal itu ada 200.000, jadi dibagi dua. Pekerja yang ada di peternakan itu sekitar 3 orang, dimana mereka itu digaji per bulan itu sebanyak 2,4 juta. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang manajemen kesehatan ternak kuda. Kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan usaha ternak kuda. Lemahnya kesehatan kuda akan menyebabkan timbulnya penyakit. Untuk itu, menjaga kesehatan kuda lebih penting dilakukan daripada mengobati. Namun demikian, pemahaman tentang penyakit yang menyerang kuda, meliputi gejala, penyebab, dan cara mengatasinya harus dikuasai peternak. Menjaga kesehatan kuda menjadi prioritas penting yang harus dilakukan peternak. Pemberian pakan berkualitas, pengelolaan, dan pemeliharaan yang lain, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan kuda. Program kesehatan pada ternak kuda mencakup pencegahan penyakit, pemberian vitamin, pemberian obat cacing, dan tindakan pertolongan pertama. Merupakan suatu hal yang penting untuk senantiasa membuat diagnosis yang tepat dan memiliki pengetahuan yang benar tentang pengobatan yang memadai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan manajemen kesehatan pada ternak kuda, yaitu yang pertama adalah sanitasi. Merupakan suatu kegiatan yang meliputi kebersihan kandang dan lingkungan termasuk peralatan. Yang kedua, pakan. Pemberian pakan berkualitas rendah yang tidak memenuhi kandungan gizi tinggi dapat mengakibatkan defisiensi kuda. Sebaliknya, pemberian pakan berkualitas dengan gizi tinggi akan meningkatkan produktivitas dan mencegah adanya penyakit. Yang ketiga, ada vaksinasi. Vaksinasi ialah usaha untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dengan menggunakan cara imunoprofilaktis untuk memperoleh kekebalan aktif yang disebabkan timbulnya antibodi dalam tubuh akibat rangsangan dari vaksin. Imunitas adalah faktor yang berhubungan antara mikroba dan hospes atau individu. Yang keempat, ada pemberian obat cacing. Pemberian obat cacing penting bagi kuda, terutama untuk yang berada di lapangan rumput. Pemberian obat cacing jika tidak dilakukan secara teratur dalam jangka waktu 3 bulan sekali sebagai usaha pencegahan, maka perut kuda akan tampak gemuk atau membesar sebagai manifestasi dari adanya infeksi endoparasit. Dan untuk kesehatan kuda di peternakan ini sangat terjaga dan selalu mendapatkan perhatian oleh para pekerja yang ada di kandang kuda Pak Mansur ini. Seperti matanya, bulunya, dan kudanya nampak sehat. Kuda-kuda yang ada di peternakan ini juga selalu dikasih vitamin dan obat-obatan secara rutin. Vitamin dan obat-obatan yang digunakan adalah B-Complex, Melody, LE, Fluconix 340, Calbazen C.